Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Suci Marsanda dengan NPM 22130230054 dari kelas 4B. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai media pembelajaran berbasis program untuk memenuhi UTS mata kuliah pembelajaran berbasis TIK, di mana saya pada kesempatan kali ini menggunakan program Microsoft PowerPoint. Adapun produk dari Microsoft PowerPoint yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi mengenai pengaruh suhu, tekanan, dan volume terhadap kesetimbangan kimia. Pada slide selanjutnya terdapat slide home yang berisi mengenai apa yang akan dibahas pada PPT kali ini. Di mana yang pertama ada kompetensi dasar, materi, video pembelajaran, contoh, dan juga evaluasi. Di sini ketika kita mengklik kompetensi dasar pada kolom tersebut akan langsung diarahkan ke slide yang kita tuju atau slide kompetensi dasar. Di mana pada kompetensi dasar ini berisi indikator pengetahuan pada serta tujuan pembelajarannya. Lalu kita klik home yang berada pada pojok kiri, maka akan kembali ke slide menu. Lalu kita klik materi. Di sini terdiri atas apersepsi, lalu animasi yang telah saya buat menggunakan PPT mengenai pengaruh suhu. Di sini saya mengambil contoh sistem kesetimbangan gas 2NO2 kesetimbangan dengan gas N2O4. Lalu reaksi tersebut bersifat eksotermik atau endotermik. Reaksi ini merupakan proses yang eksotermik karena proses pembentukan gas N2O4 atau gas tidak berwarna ketika dimasukkan ke dalam temperatur yang rendah akan menjadi banyak. Warna gas itu akan pudar, berarti ada lebih banyak gas N2O4 di dalam tabung tersebut. Selanjutnya, ini merupakan animasi ketika gas tersebut berada dalam sistem kesetimbangan atau saat Qc sama dengan Kc. Untuk menuju slide ke selanjutnya, kita dapat mengklik tombol selanjutnya yang ada pada pojok kanan bawah. Di slide selanjutnya, ini merupakan gambar submikroskopik atau ilustrasi mikroskopik mengenai ketika suhu dinaikkan, di mana ketika suhu dinaikkan tersebut terdapat lebih banyak gas NO2, yang mana pembentukan gas NO2 itu merupakan reaksi yang menyerap kalor atau endoterm. Mari kita saksikan. Seperti itu. Lalu, pada slide selanjutnya, ini mengenai ketika suhu diturunkan. Kan terlihat terdapat lebih banyak gas N2O4 di dalamnya, di mana pembentukan gas N2O4 tersebut itu merupakan reaksi yang eksoterm. Mari kita saksikan ilustrasinya. Warna gas akan lebih pudar, yang berarti lebih banyak gas N2O4. Lalu di sini ada apersepsi mengenai pengaruh tekanan dan juga volume. Kemudian ada ilustrasi mengenai kesetimbangan gas nitrogen ditambah gas hidrogen menjadi gas amoniak, di mana ketika volume diperkecil dan tekanan diperbesar akan terbentuk lebih banyak gas NH3 di dalam tabung ini. Seperti ini. Kemudian
Ketika volume diperbesar dan tekanan diperkecil, maka akan terbentuk lebih banyak gas reaktannya atau gas nitrogen dan juga gas hidrogennya. Seperti ini. Baik, selanjutnya pengaruh tekanan dan volume. Di sini kita dapatkan bahwa jika pada suatu sistem kesetimbangan volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya kecil atau sebaliknya. Karena materi sudah habis pada slide ini, kita bisa mengklik icon home yang ada pada pojok kiri bawah, lalu akan kembali ke slide home. Baik, selanjutnya ketika kita klik video pembelajaran, maka akan muncul slide yang akan membahas mengenai video pembelajaran tersebut. Di sini kita bisa klik dan videonya akan diputar. Lalu kita klik home lagi ke contoh soal. Pada contoh soal kali ini, ketika siswa menjawab benar, maka akan muncul keren, kamu benar. Lalu jika siswa menjawab salah, maka akan muncul slide, ya kamu kurang tepat, belajar lagi ya. Baik, selanjutnya ke evaluasi. Pada slide evaluasi ini, saya memanfaatkan aplikasi iSpring untuk membuat kuisnya. Mata pelajaran kimia itu merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh banyak peserta didik, karena mata pelajaran kimia sering dianggap membosankan dan sulit. Hal ini karena peserta didik merasa bahwa dalam pelajaran kimia banyak hafalan dan juga hitungan yang harus dikerjakan. Apalagi banyak guru itu melakukan pembelajaran secara monoton di mana guru hanya menjelaskan materi lalu peserta didik mendengarkan dan mengerjakan soal. Kondisi ini tentu saja tidak baik karena dapat menjadikan peserta didik menjadi malas dalam mengikuti pelajaran, mengantuk, bahkan merasa tidak nyaman. Salah satu faktor yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah media pembelajaran yang interaktif seperti ini. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan serta memperkaya khasanah pembelajaran. Pada umumnya, guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis dan alat-alat yang tersedia di laboratorium. Namun, sarana dan prasarana di sekolah kadang tidak mencukupi untuk melakukan banyak praktikum tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki pembelajaran kimia melalui pengembangan materi pembelajaran berbasis komputer, salah satunya adalah berbasis Microsoft Office ini, yang menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat media pembelajaran, di mana pada Microsoft Office ini dapat digunakan untuk menggambarkan ilustrasi submikroskopik daripada molekul tersebut sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajarannya. Microsoft PowerPoint yang saya buat ini, salah satu kelebihannya itu dapat langsung mengarahkan ke slide yang kita inginkan ketika kita mengklik salah satu dari komponen-komponen menu yang ada di menu yang ada di slide menu ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap media pembelajaran berbasis komputer atau berbasis Microsoft PowerPoint yang telah saya buat dapat saya kembangkan lebih jauh lagi untuk dapat saya gunakan ke depannya sebagai guru, sebagai hmm, media pembelajaran yang interaktif. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.